angkatan 2020 pada rombel 28, dan tugas mengajar selama ini mengajar di SDN 001 WKA, Desa Roba Selatan, Kecamatan Sesena Padang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, oleh karena di mana kasih dan pemeliharaannya kepada kita sekalian, boleh kita dirangkul, boleh kita dipelihara, bahkan boleh kita diantar untuk sampai di tempat ini kembali untuk belajar bersama-sama dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada kelas 5 di sekolah SDN 001 WKA pada hari ini. Tentu anak-anak sekalian, semua proses, semua kegiatan kita, semua apa yang kita lakukan, kita sebagai orang yang percaya tidak mungkin kita bisa lakukan jika Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, tentu sebelum kita jauh untuk masuk dalam kegiatan proses belajar mengajar kita hari ini, maka tentu kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa yang akan dibawakan oleh anak kekasih. Kita akan menyanyi bersama-sama dalam nyanyian PKJ nomornya yang ke-58 pada ayat 1, yaitu semua yang tercipta hai alam semesta dan kalimat-kalimat selanjutnya. Kita mulai. Semua yang tercipta hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji namanya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Oke, disilakan Abraham untuk maju ke depan untuk mengantar kita dalam doa. Amin. Ya, terima kasih kepada anak kasih Abraham yang telah mengantar kita dalam doa pembukaan hari ini untuk mengawali kita dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar kita. Oleh karena itu, sebelum saya lanjut lebih jauh, saya akan membaca kehadiran anak-anak sekalian. Ya, saya periksa Agustina, ada Ayu Juniati, ada Abraham, ada Junita, ada Deprianto, ada Imbung Busara, ada Imbung Nana, ada. Ya, hadir semua ya. Tidak ada yang tidak hadir. Sebelum kita belajar, saya mau tanya dulu ya. Apakah kita di sini tidak ada yang sakit? Ya? Siapa yang sakit? Tidak ada ya? Oke, apakah ada pergumulan? Siapa yang ada pergumulannya? Siapa yang ada masalahnya di rumah? Tidak ada. Mengapa saya tanyakan seperti itu? Oleh karena jika kita belajar dengan diwarnai dengan tekanan, kita belajar dengan tidak bersiap secara matang, baik itu fisik maupun mental, psikis kita itu, maka tentu kita tidak bisa belajar dengan baik. Apa yang kita akan pelajari tidak akan masuk akal karena itu beban ya.
Jadi belajar itu harus kita plong, ya, harus kita enjoy, ya, harus kita dalam keadaan tidak ada tekanan. Oh, sehingga apa yang kita pelajari nantinya itu betul-betul kita dapat memahami, kita dapat serap sebagai sebuah pengetahuan yang dapat kita aplikasikan sebagai pengetahuan baru yang kita dapatkan pada hari ini. Oleh karena itu anak sekalian, ya, tidak usah ada yang ragu-ragu, ya, tidak usah ada yang takut, ya. Kalau ada yang tidak dimengerti disampaikan kepada saya untuk kita bicarakan secara bersama-sama. Jadi anak-anakku juga akan menjadi subjek, ya. Jangan ada yang diam begitu saja. Jangan ada yang mengharap begitu saja, tetapi kita akan dalam proses belajar dan mengajar kita hari ini betul-betul kita harus siap, karena keduanya kita akan menjadi subjek, ya. Keduanya menjadi pelaku. Dalam teknik belajar inilah membuat bisa kita memahami segala sesuatu yang kita targetkan, yang kita tentukan sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini. Begitu, ya, anak sekalian. Ya, sebelum saya lanjut saya akan tanya dulu. Siapa yang senang jika mendapatkan kasih dari orang lain? Siapa yang senang? Atau bagaimana perasaanmu kalau mendapatkan sesuatu dari orang lain? Sesuatu kasih dari orang lain. Ya, tentu semuanya senang, ya. Oke, terima kasih, semuanya senang. Satu lagi pertanyaan. Bagaimana perasaanmu kalau melihat lingkungan di mana kita hidup, di mana kita ada, itu sangat bersih dan indah? Bagaimana itu perasaanmu? Tentunya semua senang, ya. Terima kasih. Oleh karena itu, tentu semua itu bisa kita maknai sebagai kehidupan kita untuk mengisi, bahkan menjalani kehidupan kita pribadi. Ya, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar, dan tentu jika pada hari ini kita belajar dengan baik, kita selesaikan dengan baik, kita pahami dengan baik, maka tentunya kita bisa mengimplementasikan dan mempraktekkan dalam hidup kita setiap saat. Dimanapun kita ada, kapanpun kita dapat melakukannya, jika betul-betul kita pada hari ini benar-benar belajar dengan baik, ya. Sehingga apa yang kita pelajari hari ini tidak akan menjadi sia-sia, tetapi akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dan dapat mempengaruhi kehidupan kita. Mengapa? Karena orang belajar itu ditandai dengan bagaimana orang itu. Adakah perubahan tingkah laku? Adakah perubahan tindakan? Adakah perubahan pola pikir yang terjadi pada orang itu? Itulah yang kita bisa lihat sebagai tanda bahwa orang itu sudah belajar. Yaitu ada dalam buku pelajaran kita, silakan dibuka buku materinya, yaitu ada dalam halaman 62, ya. Halaman 62 sebagai tema yaitu mengasihi sesama dan lingkungan, ya. Itulah yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini, ya, yaitu di halaman 62 mengasihi sesama dan lingkungan, ya. Itulah yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini, ya. Kemudian dalam kaitan materi kita hari ini, saya akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang harus kita capai hari ini, yaitu menjelaskan arti mengasihi sesama manusia, ya. Kemudian
menunjukkan perilaku mengasihi sesama. Yang berikut menjelaskan salah satu sikap saling mengasihi, kemudian menjelaskan tanggung jawab atas lingkungan yang sudah diberikan. Pada hari ini kita akan belajar dengan satu mekanisme, yaitu belajar kelompok. Ya, belajar kelompok. Belajar kelompok ini kita akan belajar bersama-sama, berdiskusi bersama-sama. Ya. Oleh karena itu, saya akan bagi tiga kelompok, yaitu di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Ya. Jadi kelompok 1 di sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Coba anak-anak sekalian coba bergabung masing-masing untuk di kelompoknya. Saya akan menjelaskan mekanisme belajar kita hari ini, ya, bahwa pada hari ini kita akan belajar secara kelompok, berdiskusi dalam kelompok, ya, memecahkan masalah dalam kelompok, dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja peserta didik yang saya siapkan, ya, dengan ketentuan membaca buku materi, yaitu pada halaman 62 yang judulnya atau temanya itu mengasihi sesama dan lingkungan. Kemudian membaca Alkitab, ya, dari Lukas 10 ayatnya yang ke-33 dan Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Itu yang akan menjadi buku referensi kita, bacaan Alkitabnya itu, yaitu Lukas 10 ayat 33 dan Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Kemudian ada gambar yang saya siapkan yang nantinya akan saya bagikan, ya. Ada gambar yang saya siapkan untuk kita amati secara bersama, ya. Begini, amati secara bersama nantinya supaya mempermudah kita dalam memecahkan masalah atau menjawab soal-soal yang ada dalam lembar kerja peserta didik yang saya siapkan dalam memecahkan masalah yang sekaitan dengan mengasihi sesama dan lingkungan. Ya, itu ya. Jadi itu yang harus kita kerjakan, itu yang harus menjadi mekanisme proses belajar mengajar kita hari ini. Dan saya sampaikan kepada anak-anak sekalian bahwa setelah itu nanti sebentar akan ada, ya, lembar kerja siswa perorangan yang disiapkan untuk melihat sejauh mana anak-anak sekalian dapat bisa memaknai, mengerti dan memahami tentang mengasihi sesama dan lingkungan. Ya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, saya akan bagikan, ya, saya akan bagikan gambar dan, ya, dan LKS-nya. Salah. Ya, sudah jelas, ya, sudah jelas mekanisme yang kita akan lakukan, yang kita akan gunakan pada hari ini sebagai mekanisme ataupun metode belajar kita hari ini, ya. Sudah jelas pembagian kelompok, sudah jelas, kemudian mekanisme dalam kelompok itu yang sudah saya jelaskan. Oleh karena itu, saya sekarang sebelum lebih jauh kita akan mengerjakan soal sebagai pretest untuk mengetahui sejauh mana anak-anak sekalian pengetahuan sebelum kita melakukan lebih jauh melakukan pembelajaran pada hari ini, ya. Saya akan bagikan soal, ya.
Ya, itu soal yang akan dikerjakan. Ya, sebelum kita lebih jauh, kita kerjakan soal dulu. Ya, dan saya beri kesempatan untuk 10 menit mengerjakan soal PTS. Ya, silakan kerjakan. Ya, silakan kerjakan. Ya, dikerjakan. Selesai ya? Selesai. Selesai. Terima kasih, nanti akan saya lihat ya. Kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut. Dalam kaitan pembelajaran kita hari ini, yaitu temanya yaitu mengasihi sesama dan lingkungan. Ya, mengasihi sesama dan lingkungan. Oleh karena itu, saya akan bagikan ya, saya akan bagikan gambar dan lembar kerja untuk kita selesaikan secara bersama-sama. Ya, anak sekalian, coba diperhatikan dulu bahwa sekali lagi saya sampaikan bahwa gambar dan materi mata pelajaran kita hari ini, yaitu sebagai temanya yaitu mengasihi sesama dan lingkungan. Bukunya dalam ini ya, halaman 62, mengasihi sesama dan lingkungan. Itu dibaca, dibuka, kemudian membaca referensi Alkitab yaitu Lukas 10 ayat 33 dan Kejadian 1 ayat 1 dan 31. Kemudian mengamati gambar untuk memudahkan kita ya. Itu yang kita akan baca, kita akan lihat, kita akan amati untuk memudahkan anak-anak sekalian dalam menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam lembar kerja kita hari ini ya. Dan saya harap sekali lagi bahwa anak sekalian harus proaktif, tidak ada yang pasif ya, tidak ada yang pasif. Semua akan proaktif, jangan ada yang pasif ya. Anak sekalian, sebelum mengamati gambar, sebelum lebih jauh menganalisa, maka saya akan berikan gambaran sedikit tentang bagaimana dan apa itu yang dimaksud dengan kasih terhadap sesama dan terhadap lingkungan ya. Yaitu bahwa kasih itu adalah sebuah tindakan yang lahir daripada hati yang tulus untuk kita lakukan, baik itu kepada sesama kita maupun kepada lingkungan kita ya. Mengasihi sesama kita itu berarti bahwa kita bisa melakukan sesuatu tindakan ya, melakukan sesuatu hal yang dapat kita berikan kepada orang lain dan kita berikan dengan tulus. Jangan kasih itu dilakukan secara berpura-pura, tetapi harus dengan langsung pada saat misalnya kena bencana ya, menolong orang pada saat dalam kesusahan ya, memberi pertolongan kepada orang yang dalam keadaan sulit ya.
membangun sebuah kebersamaan. Itu namanya mengasihi sesama. Kemudian mengasihi lingkungan adalah sesuatu yang kita harus lakukan sebagai tanggung jawab kita, bahwa lingkungan atau alam ini yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita diami, dan sekaligus Tuhan memberikan amanah kepada kita sekalian sebagai tanggung jawab untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, ya, sebagai dalam kehidupan kita. Oke? Karena misalnya dalam memelihara lingkungan itu, ya, kita tidak boleh mengabaikan, atau kita tidak boleh tidak peduli kepada lingkungan kita. Misalnya kerusakan hutan, ya. Kita harus betul-betul mampu melakukan sesuatu untuk memelihara dan melestarikan lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, bahwa pada kehidupan kita harus mampu menunjukkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang menunjukkan kepedulian kita kepada lingkungan kita. Contohnya membersihkan aliran sungai, kemudian membersihkan lingkungan, membersihkan selokan dan lain sebagainya, ya. Menanam pohon, memelihara tanaman, ya. Itulah sebagai wujud kita untuk mengasihi lingkungan sebagai tanggung jawab kita, ya. Inilah pengantar saya, ya, sebagai sesuatu yang bisa memperkaya kita, memperkuat kita dalam menganalisa materi, membaca buku referensi berupa Alkitab kita, dan mengamati gambar yang disiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja kita. Mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan ditanggapi oleh peserta kelompok lain, ya, nantinya. Oke, ya, selesai. Saya kumpulkan, ya. Saya kumpulkan. Terima kasih, semua sudah dikerjakan, dan saatnya kita akan mendengarkan paparan presentasi dari masing-masing kelompok. Saya undang kelompok 1, ya. Abraham, kelompok 1, bacakan, ya. Oke, kelompok 2, kelompok 3, silakan dengar apa yang menjadi hasil diskusi, kesimpulan yang diambil oleh kelompok 1, ya. Oke, terima kasih. Kelompok 1 sudah dibacakan. Apa ada tanggapan? Kita beri aplaus kepada kelompok 1 yang telah membacakan hasil diskusinya. Kita aplaus. Yang berikut, bahwa pada saat ini, ya, pada saat ini saya akan bagikan lembar kerja perorangan, ya, lembar kerja perorangan yang di dalamnya masing-masing akan merancang sebuah gambar atau membuat sebuah gambar dengan tema mengasihi sesama dan lingkungan. Saya akan bagikan. Dan, ya, anak sekalian harus
mengerjakan gambar atau merancang gambar, membuat gambar itu, dan saya beri kesempatan 10 menit. Ya sudah ya. Sudah saya kumpulkan. Ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kita sekalian yang sudah bisa mengerjakan lembar kerja kelompok dan mengerjakan lembar kerja perorangan, yaitu lembar kerja perorangan membuat sebuah gambar, ya. Lembar kerja kelompok yang sudah dituangkan itu nanti saya periksa secara bersamaan. Anak-anak sekalian yang tidak proaktif, semua aktif, ya, semua aktif, dan itu saya ucapkan banyak terima kasih. Oleh karena itu, bahwa dalam belajar memecahkan masalah pada satu topik, yaitu mengasihi sesama dan lingkungan ini, ya, itu sesuatu yang sangat, ya, yang sangat penting untuk kita ketahui secara bersama-sama, seperti apa yang kita kerjakan, ya. Dan ternyata bahwa dalam kehidupan kita tidak bisa kita hidup tanpa ada orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa kasih, ya. Kita sudah dapat pahami, kita sudah dapat mengerti, kita sudah dapat mengetahui bahwa ternyata kehidupan tanpa kasih, maka kehidupan kita adalah tidak berguna, sia-sia kehidupan kita tanpa kasih. Yang tulus. Kemudian yang ketiga, apa? Manusia harus saling peduli dan saling mengasihi. Nah, kemudian yang keempat, manusia harus bertanggung jawab atas lingkungan, ya. Itulah kesimpulan yang kita bisa ambil pada hari ini sebagai sebuah hal yang betul-betul kita harus bawa dalam kehidupan kita dan maknai, bahkan kita harus praktek kepada seluruh atau di dalam aspek kehidupan kita, dimanapun kita ada, kapanpun, harus ini yang menjadi sebuah hal yang harus melekat pada diri kita, sehingga apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi amanah yang daripada Tuhan itu dapat kita laksanakan dengan baik. Oke ya? Oke? Saya kira itu pelajaran kita hari ini, ya. Saya kira itu pelajaran kita hari ini. Ya. Mencapai target atau mencapai KKM pada hari ini, itu berarti bahwa tidak ada program remedial untuk anak sekalian, ya. Semua tuntas, ya. Semua kita tuntas. Namun tentu bahwa nilai yang kita peroleh hari ini, yang kita dapatkan hari ini, itu akan menjadi sesuatu hal yang kita akan terus tingkatkan dalam hal cara belajar kita untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi ke depan, ya. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa sebagai hasil kelompok ini
yaitu yang keluar dari peringkat pertama, yaitu kelompok 3 memperoleh nilai 95, kemudian kelompok 3 memperoleh nilai 85, dan kelompok 1 memperoleh nilai 80. Ya, inilah hasil diskusi anak sekalian yang dituangkan dalam lembar kerja kita hari ini, dan saya telah beri nilai. Oleh karena itu kita beri aplaus kepada kelompok 3 yang mendapat nilai tertinggi hari ini, yaitu nilai 95. Oke ya, kita beri aplaus semua ya. Dan kelompok lain, bagaimana caranya supaya ini bisa akan mencapai seperti apa yang dicapai kelompok 3 hari ini ya. Kemudian untuk perorangan ya, membuat gambar tadi ya, merancang sebuah gambar dengan tema mengasihi sesama dan lingkungan. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah bisa betul-betul berkreasi, membuat gambar, memaknai kasih terhadap sesama dan kasih terhadap lingkungan. Jadi ini gambar yang telah ini gambar yang hasilnya gambar ya. Ini hasil gambar dari kita sekalian. Ini membuktikan bahwa sudah dapat kita pahami bahwa kasih terhadap sesama dan lingkungan itu betul-betul seperti ini ya. Kita sudah bisa membuat gambar, dan saya yakin bahwa setelah kita mengerti, memahami bahwa mengasihi sesama dan lingkungan itu penting, dan saya percaya dan saya yakin bahwa kita akan bisa praktekkan di tengah-tengah masyarakat ya. Kemudian juga tadi proses ya, itu semua mendapatkan nilai baik ya, tidak ada yang di bawah dari standar. Oleh karena itu sekali lagi bahwa capaian pembelajaran kita hari ini itu dapat kita simpulkan bahwa tidak ada yang program untuk remedial untuk anak-anak sekalian. Oleh karena itu saya kira demikian materi kita hari ini, dan kita akan akhiri dengan menyanyi bersyukur kepada Tuhan 2 kali, dan setelah itu kita akan diantar oleh Agustina dalam doa penutup ya. Oke, mari kita berdiri semua, kita menyanyi 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke ya, saya persilakan anak kasih Agustina untuk berdoa. Amin. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera. Selamat kita berpisah di tempat ini, dan kita berdoa minggu yang akan datang kita kembali untuk bersama-sama belajar lagi di tempat ini dengan pelajaran yang sama, yaitu pendidikan agama Kristen dalam tema yang berbeda, yaitu peran Roh Kudus. Ya, terima kasih.